Bayangkan ya, ada sebuah jebakan maut gitu ya, yang bersembunyi di tempat yang paling nggak terduga lah. Mhm. Di atas kertas, mereka ini tampak kayak mangsa yang gampang banget dilahap gitu. Benar, ada di kasta terendah. Ya kan? Kasta terendah. Tapi pada kenyataannya, mereka ini justru adalah monster yang bikin raksasa-raksasa Asia itu gemetar ketakutan. Wah, itu perumpamaan yang pas banget sih. Nah, selamat datang di Raka Pradita Channel, tempat kita ngelakuin pembahasan mendalam dari berbagai sumber terpercaya untuk nemuin wawasan yang paling mengejutkan. Betul. Jadi misi pembahasan kita kali ini tuh mau membedah paradoks terbesar di sepak bola Asia saat ini ya. Paradoks pot 4 ya? Iya, benar banget. Berdasarkan sumber teks yang kita punya nih tentang pembaruan ranking FIFA per 1 April 2026. Timnas Indonesia tuh diproyeksikan masuk ke pot 4, atau ya pot paling bawah lah, untuk undian Piala Asia 2027. Benar. Tapi pertanyaannya, kenapa tim dengan peringkat terendah ini justru jadi kayak kuda hitam yang paling dihindari sama negara-negara elit Asia? Nah, itu dia, anomalinya. Makanya, buat Anda yang lagi dengerin, kalau Anda pernah ngerasa diremehkan karena status atau peringkat Anda di atas kertas gitu ya, Ya, sering kan orang ngerasa gitu. pembahasan ini tuh bakal nunjukin ke Anda gimana caranya membalikkan keadaan. Betul banget. Dan bikin mereka yang ngerasa ada di puncak itu justru ya ketakutan setengah mati sama Anda. Wah, mantap. Oke, mari kita bedah ini. Secara matematis kan, Indonesia ada di pot terbawah nih. Artinya, ya mereka harus siap-siap aja ngelawan lawan tangguh dari pot 1, pot 2, dan pot 3 kan? Iya, kayak udah dikepung duluan gitu ya. Betul, tapi rekam jejak mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin tuh, malah ngebuktiin sebaliknya. Ya buktinya banyak raksasa yang tumbang kan? Nah itu, coba kita sebutin deretan korban raksasa Asia ini. Ada Arab Saudi, terus Bahrain, dan Tiongkok yang dipaksa bertekuk lutut. Jangan lupa Australia juga tuh. Oh iya benar, Australia yang segede-gede gitu badannya dibuat frustrasi parah pas bertandang ke Jakarta. Bener-bener. Terus yang bikin makin ngeri nih, fakta bahwa Arab Saudi dan Australia itu dipastikan ada di pot 1 nanti. Kebayang nggak sih potensi reuni grup yang mengerikan di Piala Asia nanti? Ini ibarat nempatin serigala berbulu domba di kandang yang salah gitu loh. Hahaha, iya bener banget. Status pot 4 ini kan jadinya cuma ilusi administratif aja ya. Gimana sih tim-tim raksasa ini bisa sampai tertipu sama angka di atas kertas dibandingin sama performa real di lapangan hijau? Ya, yang sangat menakjubkan di sini adalah gimana sistem ranking itu sendiri bekerja sebenarnya. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi, sistem ranking FIFA itu anomali kan? Dia tuh bergeraknya lambat ngikutin momentum sebuah tim. Oh, lagging indicator gitu ya? Tepat banget. Bayangin kayak harga saham perusahaan yang bertahun-tahun jelek, terus tiba-tiba masuk si Genius nih. Di atas kertas sahamnya masih murah, padahal di dalamnya udah jadi raksasa teknologi baru. Pasar belum sempat ngerespons gitu loh. Wah, masuk akal banget. Jadi sistemnya telat sadar ya? Benar. Dan dari situ, pengalaman ngalahin dan nahan imbang elit Asia di kualifikasi kemarin itu udah ngehapus yang namanya mental inferior pemain Indonesia. Udah nggak ada lagi tuh rasa minder ya ngelawan tim gede. Gak ada sama sekali. Ini yang bikin mereka jadi ancaman psikologis yang sangat nyata buat tim-tim pot 1. Mereka datang bukan buat bertahan, tapi buat menang. Oh wow, dari ancaman matematis jadi ancaman psikologis ya? Betul. Dan ini bawa kita ke evolusi yang lebih dalam lagi di skuad mereka. Nah, ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke rahasia taktik yang bikin tim Eropa sampai frustrasi nih. Iya. Di tengah pembahasan mendalam ini, kami pengen mendoakan Anda semua yang sedang mendengarkan di Raka Pradita Channel. Amin. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, terus kelancaran rezeki, dan pastinya selalu punya mental pemenang kayak skuad Garuda dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi nih. Dari masa kejayaan di kualifikasi, kita beralih ke kondisi skuad saat ini yang malah makin dihindari sama lawan-lawannya. Era kepelatihan John Herdman ya? Iya, era John Herdman. Di bawah komando taktiknya ini, permainan skuad Garuda nemuin apa yang sumber kita sebut sebagai soliditas yang mengerikan. Wah, mengerikan itu kata yang pas banget sih buat ngambarinnya. Benar, ada contoh spesifik yang ekstrim banget dari ajang FIFA Series baru-baru ini. Yang lawan Bulgaria kan? Nah, iya. Tim sekelas Bulgaria loh. Ini tim Eropa. Mereka sampai terpaksa pakai taktik parkir bus selama 90 menit penuh cuma demi nahan gempuran Indonesia. Itu luar biasa sih kejadiannya. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik ya. Oke. Saya butuh Anda ngejelasin ini. Tunggu sebentar.
tim dari Eropa, ini Bulgaria, dipaksa main bertahan total atau parkir bus ngelawan tim Asia Tenggara. Iya. Gimana ceritanya soliditas taktik Herdman ini bisa ngubah DNA skuad Garuda? Dari tim yang biasanya cuma bisa bertahan nunggu diserang, jadi tim yang ngurung lawan kayak gitu. Ya ini bukan cuma soal apa yang terjadi di lapangan ya, kayak Bulgaria parkir bus gitu. Tapi mengapa ini penting? Coba bayangin, ketika sebuah tim Asia Tenggara mampu memaksa lawan yang secara historis postur dan kekuatannya lebih besar untuk bertahan total. Iya, kan bule-bule Eropa tuh gede-gede banget badannya. Betul, itu tuh sinyal bahaya tingkat tinggi buat seluruh benua Asia. Sinyal merah lah ya. Banget. Herdman ini nerapin yang namanya positional pressing. Jadi mereka bukan cuma lari ngejar bola membabi buta gitu. Bukan asal lari ya. Enggak, mereka nutup jalur umpan, sirkulasi bolanya cepet banget. Pas Indonesia pegang bola, formasi lawan tuh ditarik ulur terus-terusan. Oh, ditarik ke kanan ke kiri gitu. Benar, insting bertahan dasar manusia atau tim sepak bola, kalau terus-terusan ditarik gitu ya, mundur ke belakang kan? Rapetin barisan di kotak penalti. Tepat, jadi Bulgaria itu sebenarnya nggak niat parkir bus dari awal, tapi mereka dipaksa mundur perlahan-lahan sama sistemnya Herdman. Wah, gila. Dipaksa mundur secara taktis ya, bukan karena mereka pengen pasif. Betul, dan kalau tim Eropa aja sampai frustrasi dan buang harga diri buat bertahan total, ya wajar kalau tim-tim Asia ketar-ketir. Ini bawa kita ke efek domino psikologisnya nih. Kalau tim sekelas Bulgaria dan tim-tim di pot 1 aja kesulitan ngadepin mereka. Apalagi yang menengah ya. Nah itu, gimana nasib tim-tim kelas menengah atau tier 2 di Asia? Ini yang paling kasihan sebenarnya. Dari sumber kita tuh, kecatat jelas banget kondisi mental negara-negara di pot 2 dan pot 3. Mereka tuh ngerasa sangat was-was. Pasti itu. Dan sangat berharap, berdoa tiap malam kayaknya supaya nggak satu grup sama Indonesia. Iya benar. Jadi, apa artinya semua ini? Coba deh, Anda yang dengerin bayangin. Anda ini lagi di posisi pelatih tim pot 2. Udah stres duluan pasti. Udah pasti dapat lawan monster dari pot 1 kan? Entah itu Jepang, Korea, atau Australia. Betul. Beban Anda udah berat banget nih. Terus sekarang, Anda harus berdoa lagi supaya terhindar dari ranjau darat di pot 4 yang namanya Indonesia. Ya, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya tentang strategi turnamen. Oke, gimana tuh strateginya? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana caranya tim pot 2 dan pot 3 ini bisa lolos dari fase grup? Ya, menang lawan tim lemah kan biasanya. Nah itu dia. Dalam manajemen resiko turnamen, tim pot 2 dan 3 itu secara rasional ngandelin tim pot 4 sebagai lumbung poin dan selisih gol. Oh, jadi pertandingan lawan pot 4 itu kayak jaring pengaman gitu ya buat mereka? 3 poin wajib dapat. Tepat, 3 poin wajib yang harus menang telak. Mereka main defensif lawan pot 1 buat curi hasil imbang, terus berharap menang gampang lawan pot 4. Wah, masuk akal banget. Tapi kalau pot 4-nya adalah skuad asuhan Herdman ini, hancur dong rencananya. Berantakan semua. Peluang mereka lolos dari fase grup itu bisa benar-benar hancur berantakan sejak peluit pertandingan pertama dibunyikan. Oh wow, karena mereka nggak bisa ngerotasi pemain ya? Betul. Biasanya lawan pot 4, babak kedua mereka tarik keluar pemain bintangnya buat istirahat. Disimpan buat match selanjutnya ya? Iya, tapi kalau lawannya Indonesia yang punya pressing mencekik gitu, boro-boro mau istirahat. Mereka harus main 100% sampai menit akhir. Gila sih ini. Dan itu nguras fisik sama mental banget kan buat pertandingan mereka yang berikutnya? Sangat nguras. Jadi ngindari Indonesia itu bukan lagi sekedar soal takut kalah gengsi, tapi emang langkah realistis demi ngamanin tiket ke babak gugur. Biar nggak memikul beban berat dari awal turnamen ya? Bener banget, kehadiran skuad Garuda ini secara otomatis ngubah grup manapun yang mereka tempatin nanti jadi kayak grup neraka. Grup neraka dadakan ya? Iya, ketidakpastian itu musuh terbesarnya pelatih elit dan Indonesia adalah sumber ketidakpastian itu sekarang. Wah, ini benar-benar ngebuka wawasan banget. Jadi buat nutup pembahasan kita bisa ringkas poin utamanya nih. Oke. Bahwa status pot 4 Indonesia di Piala Asia 2027 ini sebenarnya hanyalah sekedar angka aja bagi sistem administratif FIFA. Setuju, ilusi doang itu. Tapi di lapangan hijau, mereka ini adalah kekuatan nyata yang ngerusak skenario dan strategi elit Asia. Bener banget. Ini semua berkat rekam jejak kualifikasi mereka yang brutal ngelawan raksasa-raksasa tadi. Ditambah lagi sama soliditas taktik tingkat Eropa di era John Herdman ini. Evolusi yang nggak bisa diremehin sama sekali. Benar. Dan saya pengen ninggalin Anda yang lagi dengerin ini dengan satu pemikiran provokatif nih untuk direnungkan. Apa tuh?
Kalau sebuah tim dari pot 4 aja udah bisa bikin seluruh benua ngerasa ketakutan ngadepin fase grup dan sampai harus nyusun ulang strategi mereka, apakah sistem pembagian pot yang ada saat ini tuh masih mencerminkan kekuatan sepak bola yang sebenarnya? Jangan-jangan skuad Garuda kita emang udah mendobrak dan merusak hierarki sepak bola Asia itu untuk selamanya? Layak buat dipikirin panjang tuh. Pasti. Terima kasih banget buat Anda yang udah ikut membedah informasi luar biasa ini bersama kami dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Kalau Anda dapat semacam aha momen dari pembahasan ini, pastikan Anda menekan tombol like di bawah ya. Jangan lupa tuh. Terus berikan komentar tentang pendapat Anda. Menurut Anda, siapa sih lawan yang paling pantas satu grup sama Indonesia nanti? Tulis di kolom komentar ya. Iya, kita pengen tahu pendapat kalian. Lalu bagikan video ini ke teman-teman Anda, ke grup WhatsApp Bola juga boleh. Dan jangan lupa untuk subscribe Raka Pradista Channel. Subscribe dan nyalain loncengnya ya. Betul. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda nggak ketinggalan pembahasan mendalam kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.